Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yulia Widayanti dengan NIM 4301022098. Nah, sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Prof. Murbangun Nuswawati yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk menjelaskan terkait demonstrasi kontekstual pada topik 3, yakni terkait dengan identitas manusia Indonesia. Nah, identitas manusia Indonesia merupakan identitas yang dimiliki oleh manusia-manusia yang hidup di bangsa Indonesia. Nah, identitas manusia Indonesia itu sendiri terdiri dari beberapa hal atau beberapa aspek, yakni seperti ras, kemudian agama, kepercayaan, budaya, latar belakang, dan lain sebagainya. Nah, namun perlu ditekankan bahwasanya identitas manusia Indonesia itu terdiri dari 3 hal, yakni yang pertama keberagaman, yang kedua nilai-nilai Pancasila, dan yang ketiga adalah religiusitas. Nah, untuk yang pertama yakni keberagaman. Bangsa Indonesia tentunya memiliki berbagai keberagaman. Sebagai contoh, budaya di antara orang Jawa Barat dengan Jawa Timur maupun Jawa Tengah tentu saja berbeda. Nah, namun dengan adanya perbedaan tersebut menuntut kita sebagai manusia-manusia Indonesia untuk saling bertoleransi dalam menerima perbedaan yang telah ada. Nah, kemudian untuk yang kedua yakni nilai-nilai Pancasila atau nilai-nilai luhur Pancasila. Nilai-nilai luhur yang ada di dalam Pancasila merupakan bentuk penggambaran dari sifat-sifat atau karakteristik yang dimiliki oleh bangsa Indonesia. Kemudian yang ketiga adalah religiusitas. Nah, untuk religiusitas merupakan kepercayaan yang dimiliki oleh bangsa Indonesia. Bangsa Indonesia itu sendiri kan memiliki beragam kelompok atau beragam komunitas, yang mana masing-masing dari kelompok atau komunitas tersebut memiliki kepercayaan atau religiusitasnya sendiri, sehingga mereka beribadah sesuai dengan kepercayaan, yakni sesuai dengan nilai Pancasila, ketuhanan yang Maha Esa. Nah, kemudian setelah saya memahami terkait nilai-nilai manusia Indonesia, tentunya seyogyanya saya mengimplementasikan nilai-nilai tersebut. Nah, karena saya berprofesi sebagai guru dan sekarang sedang menempuh pendidikan profesi untuk menjadi guru yang profesional, maka saya menerapkannya pada sekolah atau dunia pendidikan. Nah, kemudian saya implementasikan pada pelajaran kimia karena saya adalah guru kimia. Nah, pada implementasinya ini saya mengimplementasikan pada materi asam basa. Jadi peserta didik saya minta ke laboratorium untuk melakukan praktikum terkait asam basa. Nah, untuk praktikum yang dilakukan ini adalah praktikum dengan menggunakan senyawa kunyit, indikator alami dan indikator lakmus. Nah, kemudian sebelum peserta didik itu memulai kegiatan praktikum, tentunya saya berdoa bersama dengan peserta didik agar pelajaran atau praktikum yang akan dilakukan itu berjalan dengan lancar. Nah, pada konsep tersebut, yakni saya meminta peserta didik untuk berdoa bersama, tentunya saya mencoba atau saya mengimplementasikan terkait atau menuntun peserta didik untuk beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Namun pada saat peserta didik tersebut berdoa bersama, masih terdapat peserta didik yang dia tidak berdoa secara khusyuk. Hal tersebut tentunya merupakan hal yang kurang terpuji. Jadi saya sebagai guru memberikan pendekatan atau menegur peserta didik tersebut supaya ketika
dia berdoa, dia dapat berdoa secara khusyuk dan tidak bermain HP atau mengobrol dengan peserta didik yang lainnya, karena hal tersebut bukanlah hal yang terpuji. Kemudian setelah saya dan peserta didik berdoa bersama untuk mengawali pembelajaran pada saat itu, kemudian saya membentuk peserta didik menjadi beberapa kelompok supaya nantinya mereka dapat berkolaborasi dan bergotong royong dengan anggota kelompoknya. Nah, kemudian pemilihan dari kelompok tersebut saya gunakan undian yakni berupa nomor 1 sampai 6, kemudian masing-masing anak mengambil dari nomor tersebut. Misalnya anak yang sama-sama mendapatkan nomor 1, maka dia akan masuk ke dalam kelompok 1. Nah, alasan saya kenapa saya menerapkan praktikum pada materi asam basa ini, karena pada dasarnya ketika peserta didik itu dia mengalami sendiri dan dia mengetahui sendiri fenomena-fenomena yang terjadi pada saat praktikum, maka dia akan lebih memahami materi tersebut dan dia akan memiliki pemahaman yang long term, karena ketika kita memahami sesuatu dan kita mampu melaksanakannya sendiri, tentunya kita akan lebih mudah dalam memahami suatu hal. Lain halnya ketika kita hanya membaca dan berangan-angan saja, mungkin kita tidak dapat langsung memahami suatu materi tersebut. Nah, kemudian di sini kan saya menggunakan indikator asam basa dan indikator lakmus. Nah, untuk penggunaan indikator asam basa ini, karena praktikum ini kan bertempat di SMA 2 Ungaran. Nah, pada sekolah tersebut kan terdapat tumbuh-tumbuhan yang mana di sekolahnya itu ada kunyit. Jadi saya meminta izin ke sekolah untuk mengambil beberapa kunyit dan kemudian digunakan untuk praktikum. Jadi nantinya peserta didik lebih memiliki pemahaman yang bermakna. Nah, kemudian pembentukan kelompok berdasarkan undian tersebut saya harapkan akan membentuk peserta didik yang dia tidak membeda-bedakan antara teman satu dengan teman yang lainnya. Karena karena ketika dia itu berkelompok dengan temannya tanpa memilih-milih, karena undian kan sifatnya acak ya. Jadi nantinya saya harapkan masing-masing peserta didik memiliki toleransi dan mampu untuk berkolaborasi dengan temannya. Kemudian pada saat pelaksanaan praktikum tersebut terdapat peserta didik yang ketika saya tadinya kan saya sudah memberikan undian ya pada masing-masing peserta didik. Namun ada beberapa peserta didik yang dia tidak berkenan berkelompok dengan temannya itu karena dia merasa tidak cocok dan dia merasa tidak memiliki keinginan untuk berkelompok dengan temannya tersebut. Nah, namun hal tersebut tentunya bukanlah hal yang terpuji. Jadi saya meminta atau saya melakukan pendekatan personal dengan peserta didik tersebut, sehingga peserta didik tersebut saya ajarkan untuk mampu bertoleransi dan mampu untuk berkolaborasi dengan siapa saja, yang tentunya dia tidak akan membeda-bedakan antara teman satu dengan teman yang lainnya. Karena pada dasarnya dalam kehidupan bermasyarakat kita kan tidak mungkin jika kita hanya bersosialisasi dengan orang-orang tertentu tanpa melibatkan orang-orang yang kita anggap tidak sesuai atau tidak cocok dengan kepribadian kita. Jadi di sini saya mencoba menanamkan agar peserta didik tersebut tidak membeda-bedakan antara peserta didik yang lainnya, sehingga nanti ketika dalam berkehidupan bermasyarakat dia mampu bersosialisasi dengan siapapun itu.
Setelah tadi peserta didik sudah berkelompok dengan kelompoknya masing-masing, kemudian kan tadi peserta didik sebelum melanjutkan kegiatan pembelajaran di praktikum, mereka saya minta untuk berdiskusi terkait apa yang akan dipraktikumkan pada hari itu. Nah, kemudian setelah dibentuk kelompok, peserta didik langsung ke laboratorium dan melakukan praktikum. Nah, praktikum tersebut adalah praktikum asam basa. Tadi kan menggunakan indikator kunyit. Jadi kunyitnya dihaluskan terlebih dahulu, kemudian digunakan untuk melakukan pengecekan terhadap suatu larutan dan apakah suatu larutan itu termasuk asam ataukah basa. Kemudian ketika menggunakan indikator lakmus, ini kan ada lakmus merah dan lakmus biru. Jadi di sini peserta didik itu nanti akan diberikan beberapa larutan dan akan diminta untuk mengecek apakah dia termasuk ke dalam larutan yang bersifat asam ataukah bersifat basa. Nah, pada kegiatan praktikum tersebut tentunya menuntut siswa untuk mampu bermusyawarah dan bergotong royong. Jadi di sini kan peserta didik tentunya dia akan melakukan kolaborasi dengan kelompok lainnya, berkolaborasi dengan kelompoknya, kemudian saling bertukar pikiran, saling mengemukakan pendapat. Jadi di sini nantinya akan mengajarkan sifat toleransi juga, karena tentunya akan banyak sekali pendapat dan mereka akan dituntut untuk mencari solusi dari beberapa pendapat yang sudah diutarakan. Kemudian akan mampu bermusyawarah juga dan akan mampu bergotong royong. Karena dalam kegiatan praktikum tersebut kan bersifat kelompok, jadi tidak bisa dilakukan secara individu saja. Akan tetapi dalam pelaksanaan praktikumnya masih terdapat peserta didik yang tidak mau berkolaborasi dengan temannya atau dia malas-malasan. Jadi peserta didik ini dia tidak mau melakukan kerja. Jadi dia hanya duduk saja, dia hanya termenung dan dia hanya mendengarkan temannya yang mendengarkan atau melihat temannya yang sedang berkegiatan. Tentunya hal tersebut bukanlah hal yang baik. Dan sebagai calon guru profesional tentunya saya harus mengatasi beberapa perilaku tercela tersebut, yakni dengan cara saya memberikan list tugas kepada masing-masing peserta didik, sehingga nanti misalnya peserta didik A memiliki tugas untuk mengecek larutan A, kemudian peserta didik B mendapatkan tugas untuk mengecek larutan Z gitu. Jadi nanti semua peserta didik dalam kelompok tersebut dia akan bekerja dan tidak ada yang diam saja, sehingga nantinya akan muncullah sifat gotong royong, sehingga pekerjaan atau praktikum yang sedang dilakukan akan terasa lebih mudah. Oke, sekian penjelasan dari saya terkait demonstrasi kontekstual identitas manusia Indonesia pada topik 3. Mohon maaf atas segala kesalahan. Sekian dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.